Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Apa kabar kawan-kawan? Semoga sehat selalu sekeluarga. Amin. Kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Nina. Mbak Nina di Klaten menceritakan tentang satu kejadian horor yang pernah dialaminya di tahun 80-an. Mbak Nina sendiri itu kelahiran tahun 70-an akhir, dan di tahun 80-an tersebut Mbak Nina itu masih kecil ya, mungkin usia sekitar 7 tahun lah, 7 atau 8 tahun. Jadi dulu hidup di namanya perkampungan, listrik itu masih sangat terbatas. Di rumahnya Mbak Nina sendiri itu udah ada listrik. Cuman ya itu tadi masih terbatas, kan wattnya tuh masih kecil ya, paling sekitar 400-an atau berapa. Yang dinyalain juga ya paling kebutuhannya itu lebih untuk penerangan kalau malam hari. Kalau siang hari kulkas ndak ada, rice cooker juga nggak ada, setrika juga ndak ada waktu itu. Jadi ya listrik itu nggak ini, kebutuhannya itu bener-bener cuman buat penerangan doang itu saat malam. Ya saat malam pun terbatas. Teras, ruang tamu, kamar-kamar belakang itu masih pakai bolam-bolam semuanya. Beberapa rumah mungkin udah ada yang pakai lampu neon. Lampu neonnya tuh yang masih bunder begini ya. Seperti itu, cuman di rumahnya Mbak Nina sendiri itu masih pakai bolam. Ya sayup-sayup seperti itu menikmati kehidupan di tahun 80-an tersebut. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, mohon izin numpang promo bawang gorengnya Wiji terlebih dahulu seperti biasa daripada di tengah-tengah cerita ya. Bawang gorengnya Wiji, bawang goreng renyah kualitas premium tanpa campuran apapun dan digoreng sendiri. Pakainya bawang-bawang Brebes yang ya terkenal dengan aroma dan rasa yang kuat. Monggo untuk kawan-kawan yang berminat silahkan bisa diorder di Shopee, Tokopedia, TikTok, dan yang lain-lain termasuk di nyaiwiji.com. Untuk kawan-kawan yang kemarin sudah sempat memesan, terima kasih banyak atas pesanannya. Untuk kawan-kawan yang belum sempat memesan, ya ditunggu pesanannya. Juga untuk kawan-kawan yang sudah download RIM, satu aplikasi buatan saya sendiri, terima kasih, aplikasi sosial media ya, dimana kita bisa bertegur sapa, berbagi konten, ya saling ngasih komentar, ngasih like, bahkan bisa ngasih apresiasi dalam bentuk koin di sana. Terima kasih kawan-kawan yang sudah download, sudah join di situ. Ayo diaktifin lagi posting-posting seperti itu biar rame. Itu aja, kita lanjut cerita dari Mbak Nina tadi. Nah, Mbak Nina itu ada satu kebiasaan bersama keluarganya. Kalau misal musim kemarau, jadi udah berlangsung sekitar 2 atau 3 tahun ke belakang, 2-3 kali musim kemarau. Nah ini adalah tahun ketiganya. Mbak Nina sama keluarga itu ada satu kebiasaan. Kalau misal udah sekitar jam 7 malam, atau mungkin jam setengah 8 agak sedikit malam ya, mereka itu suka keluar rumah. Halamannya itu kan lumayan cukup luas. Halamannya itu bersih, rajin disapu sama ibu, kalau enggak sama nenek, sama kakek juga kayak gitu ya. Nah, rumahnya Mbak Nina itu sebelahan. Rumah sederhana begitu ya. Ini rumahnya Mbak Nina, sebelahnya itu rumah kakek neneknya. Satu halaman begini, ke sana itu ada rumah buleknya, sebelah situ ada rumah budeknya itu. Jadi kayak satu deret, itu satu keluarga semua dan halamannya itu nyambung. Cuman ya kepisah-pisah dengan pohon-pohon tertentu, ada pohon mangga, pohon yang lain-lain seperti itu ya. Kalau di depan rumahnya Mbak Nina sendiri memang ada pepohonan, cuman agak ke sana deket sama jalanan kampung. Yang deket rumah ada lah paling pohon mawar kayak gitu, pohon yang kecil-kecil begitu doang, dan halamannya itu bersih. Bersih, musim kemarau, tanah pun terlihat lebih terang ya, warnanya tuh keputih-putihan seperti itu. Jadi ini adalah momen yang sangat ditunggu oleh Mbak Nina dan tentu saja anggota keluarga. Musim kemarau, malam hari, mereka tuh ada kebiasaan, ada satu ritual yang ya selalu hampir dilakukan selama orang-orang di rumah itu pada sehat, yaitu apa? Di depan sana itu ada balai-balai. Lumayan cukup besar, kayak satu ranjang buat tidur lah segitu. Nah, di sana itu nanti berkumpul ibu, bapak,
Mbak Nina gitu ya, sama adiknya yang kecil waktu itu suka ngumpul, berbaring, tidur-tiduran di balik tersebut. Di atasnya itu nggak ada ketutupan sama tanaman. Jadi plong ngelihat ke arah langit. Lampu teras sengaja dimatikan supaya nggak terlalu kelihat dari arah jalanan kampung di situ ya. Nah, jadi saat tidur-tiduran di sana, kegoleran gitu ya, di itu tadi, di ranjang yang nggak dikasurin itu, mereka itu nyaman banget, kayak merasa deket banget, malam-malam ngobrolin apapun sambil ngelihat bintang, nyawang lintang seperti itu. Nah, bapak pun ya kadang bercerita, kadang juga ada kakek itu mengalah, suka ambil kursi kecil, ikut duduk di situ. Nenek juga sama, kadang bawa makanan, disuguhin ke sana. Nanti selesai itu sekitar jam 9 malam atau jam 9 lewat. Saat udara udah mulai makin dingin dan ya jatahnya ini anak-anak tidur, maka udah yuk selesai dulu, kita masuk, nanti besok dilanjut lagi, kata ibu seperti itu. Ya ngumpul di situ tuh bener-bener momen yang sederhana tapi sesuatu yang tidak bisa dilupakan oleh Mbak Nina. Banyak cerita yang didapat oleh Mbak Nina, baik dari bapak, dari ibu, dari kakek, dari nenek, siapapun itu ya. Kadang bule juga ikut gabung, bude juga ikut gabung, padeknya dan yang lain-lain kayak gitu. Itu benar-benar ya itu tadi, momen yang tidak terlupakan. Nah, pada suatu hari ini kakek tumben-tumbennya sore-sore begitu kan, itu udah dapat undangan. Biasanya kakek itu keluar biasa aja, cuman kadang di rumah ini Mbak Nina sama keluarga lagi ngobrol-ngobrol, kakek kadang gabung ke situ, kadang main di tetangga depan, hanya sebatas itu ya. Nah, kali ini kakek itu sekitar jam 6:30 atau jam 7 malam sebelum mereka itu keluar di halaman itu, kakek itu dapat undangannya bukan kertas atau apa, dapat atur-atur begitu ya, dari salah satu warga. Mbah, nanti malam dipanggil buat rapat di rumahnya ini, katanya begitu. Oh iya, ada apa, ditanya sama si Mbah kan, nanti dibahas di sana aja Mbah, saya juga belum terlalu ngerti, katanya begitu kan. Kata si, oh ya sudah, nanti saya datang nanti. Ya si Mbah pun ngomong, akhirnya nanti si Mbah mau keluar, mau ke rumahnya si itu Mbah Dirjo di sana, pada ngumpul mau ada rapat. Enten apa Pak gitu kan, ibu kan nanya, ada apa Pak? Nggak tahu, bapak juga nggak tahu, katanya begitu. Intinya itu malam itu kakek pun ke sana, keluar duluan. Nah, ini seperti biasa Mbak Nina dan keluarga tidur-tiduran di situ, menikmati malam, nyawang lintang itu tadi, melihat bintang berekor serapat gitu. Itu seneng banget, tanya, Bu, aku ngelihat gitu. Bapaknya pun ya sama, terus nanti diceritain kayak gitu ya, hal-hal yang berbau filosofi, berbau kehidupan, spiritual kayak gitu dan sebagainya, itu diceritakan oleh bapak. Nah, ini lagi santai-santainya, tiba-tiba semua yang ada di situ ini kaget, baik Mbak Nina, ibu, bapak, termasuk adiknya yang kecil, itu jadi lompat. Gara-gara dia kaget, gara-gara dia itu takut. Ini kan musim kemarau ya, gak ada awan mendung, angin pun semripit gitu ya, dan gak ada, anginnya tuh kering, gak ada bau-bau hujan gitu di sekitaran situ atau bagaimana. Tiba-tiba ada petir ratat gitu kan, terang banget, dan petir itu tuh deket. Karena apa? Begitu cahaya muncul, nggak terlalu berselang lama, suara itu dar gitu, geledeknya itu datang. Dan ya itu sih adiknya Mbak Nina sampai ketakutan. Bahkan ya itu tadi Mbak Nina juga, wah kok ada petir Pak, kok ada bledek gitu ya, kok ada petir seperti itu. Dan ini musim kemarau, bulan-bulan Juli atau Agustus semacam itu, belum masuk musim penghujan. Karena musim dulu itu kan masih tertib ya, nggak kayak sekarang nyebrang gitu kan. Itu belum, ini lagi musim kemarau begini kok seperti itu adanya. Bapak sama ibu juga bingung, iya ya Bu ya, kok seperti itu. Tapi ya udah, gimana mau masuk atau gimana? Mbak Nina enggak, Pak jangan apa, masih sore, waktu itu baru sekitar jam 8 lah, masih lama gitu ya.
Jangan apa masih sore di sini. Nah akhirnya memang geledek itu tuh nggak ada. Cuman ya warga yang lain juga pada geger kan, pada keluar. Apa itu tadi apa? Itu tadi ada petir. Terus ada geledek. Loh kok ada petir? Ini kan belum musim penghujan gitu kan. Ya nggak tahu itu yang kita lihat itu seperti itu. Ada petir terak gitu kan, panjang dan duar bunyi. Itu bapak yang nerangin, ya beberapa warga yang lain juga melihat itu, nggak cuman keluarganya Mbak Nina doang, cuman keluarganya Mbak Nina itu kebetulan karena lagi ngelihat ke atas, lagi ngelihat ke arah langit, jadi bener-bener ngelihat itunya, ngelihat sambaran petirnya itu dari timur ke barat gitu, ke sana, ya itulah intinya ya. Dan akhirnya apa? Ini warga kan lagi pada heboh begitu ya ngomongin itu, dan udah mulai turun nih, tensinya udah mulai turun, dan Mbak Nina sekeluarga balik lagi ke situ, ke sana. Baru rebahan sebentar, Simbah itu pulang. Ada beberapa bapak-bapak yang lain atau kakek-kakek yang lain itu yang udah tergolong sesepuh-sesepuh seperti itu, mereka itu pulang dan sepertinya mereka buru-buru, dan Simbah pun datang ke situ. Ayo melebu katanya, masuk. Loh, masuk kenapa Mbah? Ada apa Mbah? Masih jam segini? Sudah, masuk katanya. Ada, ya saya masuk dulu kata si Mbah. Yuk masuk. Istilahnya itu apa sih ya? Ada wabah begitulah intinya. Mau ada wabah kata si kakek. Wis masuk dulu. Akhirnya masuk semua itu. Mbak Nina ya tentu saja kecewa ya, cuman ada apa ya gitu, ada apa Mbah? Tadi ada petir Mbah. Ya iya itu makanya, ayo masuk dulu. Akhirnya masuk ke dalam rumah semuanya. Kakek pun cerita. Jadi si Mbah itu tadi diajak ngobrol sama itulah Mbak Dirjo gitu ya. Mbah Dirjo sendiri itu adalah salah satu sesepuh di kampung tersebut yang dihormati bukan karena usianya doang yang sepuh, tapi karena sosoknya itu karismatik. Orangnya baik, dan Mbah Dirjo juga dianggap oleh warga itu sebagai salah satu penyembuh. Kalau misal ada anak sakit apa gitu ya, nanti bawa ke Mbah Dirjo sebelum ke dokter ke sana. Yang dilalahnya, alhamdulillahnya mempan, sembuh begitu kan. Ya jadi itulah, Mbah Dirjo itu adalah orang yang karismatik, dan malam itu kakek dipanggil ke sana untuk mendiskusikan sesuatu. Ada belasan orang, yaitu tadi kakek-kakek atau bapak-bapak yang dianggap sesepuh seperti itu ya. Termasuk ada Pak RT juga di sana. Itu dibahas masalah itu tadi. Mbah Dirjo itu menyampaikan, belakangan aku iki orang meden-medeni, aku itu ndak nakut-nakutin, cuman belakangan perasaanku kok ndak enak katanya. Loh, ndak enak kenapa Mbah gitu kan? Aku itu mimpi terus. Mimpi apa Mbah? Ada petir di atas katanya. Dar, bunyi kenceng, kata si Mbah Dirjo seperti itu. Mimpi itu berulang kali kata si Mbah. Dan nggak tahu, aku itu ngerasa ada sesuatu yang nggak baik bakal terjadi di kampung ini. Apa Mbah? Ya entah semacam wabah, entah semacam apa, seperti itulah. Hal-hal yang nggak baik, rojopati, pagebluk, dan sebagainya. Hal-hal yang seperti itu yang negatif. Maka dari itu, enaknya gimana ya, kata si Mbah Dirjo. Yo Mbah, nah lagi ngomong itu belum lama lah, mungkin belum 5 menit Mbah Dirjo ngomongin yang utamanya gitu. Itu masalah mimpinya tadi petir itu terjadi, jedar. Udah kami pun 100% percaya gitu kan. Mbah, itu petir Mbah katanya. Nah itu dia, udah dimulai kata si Mbah Dirjo. Terus ini gimana Mbah? Ya sudah, begini aja. Untuk sementara waktu, warga itu dibatasi dulu aktivitasnya, kata si Mbah Dirjo. Nggak apa-apa tetap bekerja kalau siang, cuman kalau udah malam, yuk masuk katanya begitu kan. Ya si Mbah ingat kalian ini loh, kalau malam itu kan suka di luar. Untuk sementara jangan di luar dulu, ya masuk dulu, kata si kakek itu begitu. Dan akhirnya udah kan, Mbah Dirjo pun belum tahu solusinya bagaimana gitu. Baru menyampaikan itu tadi, firasat atau perasaan yang tidak enak, masalah ya itu ya yang berhubungan dengan itu, dan petir bener-bener datang ulang. Nah mereka si kakek itu lagi cerita,
cerita di ruang tengah, dan ceritanya itu belum selesai. Mereka tuh masih ngobrol-ngobrol di situ, dan ya udah muncul yang namanya ketegangan. Mbah, Pak Gebluk itu apa ya Mbak ya? Ini tuh apa ya? Si Mbak Nina itu banyak nanya waktu itu, dan ya dijelasin secara singkat sama kakek lah. Intinya ada sesuatu yang nggak baik, bakal banyak orang sakit, kemungkinan juga bakalan banyak orang meninggal, kata kakek gitu. Itu takut kan anak-anak dibegituin. Nggak lama setelah itu, lampu itu mati, listrik drep, bener-bener mati, dan semuanya satu kampung gitu, itu mati gelap gulita. Bapak kan ngecek ke depan ya, tek ke sana, bapak mati semua pak katanya. Di depan listrik juga mati, yang tetangga yang lain itu gelap-gelapan lah. Ya wis tenang, ya wis tenang. Akhirnya tenang di ruang tengah. Nyalain itu loh, lampu-lampu minyak dulu itu kan masih banyak ya, ceplek, gamblok, kayak gitu tuh masih banyak. Sempor lah, macam-macam namanya. Itu mulai dinyala-nyalain, dan suasana itu tambah tegang. Begitu udah dinyalain, ini aneh, itu kan di dalam ruangan. Dan kalau bahasanya ada corongnya, ada kacanya. Lampu minyak itu kan stabil ya, kalaupun ada ya lep, cuman di ujungnya doang. Ini tuh tiba-tiba di dalam lampu minyak itu, di dalam tabung kaca itu, kayak ditiup dari atas gimana sih? Apinya itu tuh goyangnya tuh ya kencang banget, kayak api yang udah hampir padam, akhirnya kan jadi gelap, nanti nyala lagi, gelap, nyala lagi. Itu serem, dan semuanya lampu minyak tersebut, itu kayak gitu. Pak, ada apa ini ya Pak ya? Ibu pun nanya begitu kan. Nggak apa-apa, udah kalian yang penting tenang, udah di dalam rumah, nggak apa-apa. Setelah itu terdengar suara ringkikan kuda. Ringkikan kuda yang termasuk jarang di kampungnya Mbak Nina waktu itu. Nggak ada yang punya kuda di sana. Ini ada ringkikan kuda, gitu. Kok ada ringkikan kuda ya Pak ya? Bapak pun ngecek akhirnya kan. Bapak ngecek ke sana ke depan, laporan lagi, ngomong ke kakeknya Mbak Nina. Pak, manggilnya kan Bapak, Pak, ada kuda Pak di depan Pak. Ada yang naikin enggak katanya? Ada Pak. Siapa? Ya udah tahu Pak, orang katanya. Orang hitam gitu. Di mana? Di jalanan desa katanya gitu. Ya sudah, enggak apa-apa di jalanan desa. Yang penting enggak di halaman kita. Ya cuman ya kakek juga penasaran, akhirnya ke depan situ kan, dan mulai ngecek bener enggak sih, dan akhirnya dicek lah di situ. Ternyata memang bener ada ada kuda, tapi bukan cuma seekor, banyak orang-orang berkuda, hitam-hitam semuanya. Dan oh ya, di warga depan itu kan nyalain lampu minyak di situ. Nah itu siluetnya itu kelihatannya dari situ ya, mungkin hitam karena gelap, di luar lagi listrik mati. Itu seperti itu kelihatan. Ada beberapa penunggang kuda di sana, dan mereka pun akhirnya mulai jalan lagi, kletak kletuk barisan penunggang kuda tersebut. Dan akhirnya apa? Mereka itu pergi menjauh ke sana, dan mereka pun balik lagi ke ruang tengah kan. Nah begitu balik ke ruang tengah, setelah itu lampu nyala, nyala lagi. Wah seneng banget gitu. Lampu minyak kan dimatikan. Ya cuman ya waktu itu dibahas, Pak itu siapa ya Pak ya tadi yang pada naik kuda itu ya Pak? Bapak enggak tahu, kata kakeknya begitu kan. Mbak itu siapa Mbak yang naik kuda Mbak? Si Mbak juga nggak ngerti, kata si Mbaknya itu begitu. Ya Mbak Nina juga nanya kan, penasaran. Dan waktu pun berlalu. Malam itu entah dapat dari mana, inisiatif dari mana, kakek itu bilang, malam ini jangan tidur ya katanya. Yang ini yang gede-gede gitu kan. Ke bapak sama ibunya Mbak Nina itu jangan tidur. Kalau yang anak-anak, ya enggak apa-apa, kalau mau tidur enggak apa-apa. Tapi tidurnya di sini ya, di ruang tengah aja, kata kakek. Udah kita ngumpul di sini, tidurnya di sini, gelar kasur semuanya di sini, turunin, kata si Mbak. Akhirnya itu, malam-malam nurunin kasur. Ibu sempat nggak setuju, aduh Pak ngapain sih gitu Pak, udah nurut aja, kata kakek itu begitu. Ya udah, ibu pun nurut. Beberapa kasur digelar di sana. Ini yang Mbak Nina sama adiknya itu udah ya seneng, nyaman, ada orang tua di situ yang ngumpul. Mbak Nina pun tidur, sementara bapaknya, ibunya sama kakek nenek itu masih ada di situ. Oh ya, sama buliknya.
Bulenya itu gabung di sana juga. Dan akhirnya udahlah kita ngumpul. Kan sebenarnya rumah kakek sama nenek itu kan di sebelah ya, cuman migrasi ke situ, pindah. Bulenya takut di sana sendirian. Akhirnya gabunglah di situ. Tambah ramai, Mbak Nina pun seneng, udah ngantuk, temennya banyak lagi gitu ya. Itu udah satu kenyamanan tersendiri lah. Malam pun merayap, Mbak Nina udah tidur, nggak tahu apa-apa kejadian malam itu. Dan tengah malam ini diceritain sama bapak sama ibu ya, setelah Mbak Nina tertidur. Tengah malam itu ada suara wit, 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 kayak suara ini kembang api begitu loh. Itu suara seperti itu apa ya Pak ya gitu ya. Itu apa ya Pak ya. Nggak tahu bapak juga nggak. Tapi apa dari kaca rumah di situ ya. Itu tuh kelihatan dari angin-angin itu ada cahaya-cahaya merah, kuning, hijau di langit yang biru. Seperti itu di langit yang hitam ya, karena malam hari itu cahayanya itu warna-warni. Itu apa ya? Bapak kan ya penasaran, Pak, nengok belakang boleh Pak? Sudah tengok aja sana gitu. Sama kakek pun akhirnya ngikut ke situ dan nengok ke area belakang, bukan keluar rumah ke depan, ke area belakang beneran. Itu mungkin kayak kalau orang sekarang bilang itu tuh kayak apa ya? Kayak santet, kiriman seperti itu, serapat panjang. Warnanya hijau, serapat putih, merah begitu, warna-warni itu kayak gitu. Dan itu berlangsung lumayan cukup lama. Cuman kakek nyuruh bapak, udah yuk kita masuk di dalam, takutnya salah sasar katanya gitu. Akhirnya apa, masuklah semua ke dalam rumah itu. Mbak Nina tidur pulas, nggak menyaksikan hal tersebut. Cuman bapak sama ibunya dan keluarga yang lain menyaksikan hal tersebut sampai kurang lebih sekitar 1 jam lamanya. Jam 1 pagi mulai hilang, mulai habis, dan tetap kakek bilang jangan tidur katanya, jangan tidur. Dan akhirnya apa? Sekitar jam 3:30 pagi itu terulang suara geledek lagi. Duar gitu. Mbak Nina terbangun waktu itu udah menjelang subuh gitu kan. Bingung kan, suara apa ya gitu. Yang lain juga lagi pada kaget, bapak sama ibu lagi ngantuk-ngantuk begini. Itu ada suara itu lagi, petir yang sama seperti sebelumnya, cuman kayak pembuka sama ini tuh penutupnya seperti itu. Dan udah ndak apa-apa. Dan akhirnya nggak lama kemudian suara orang ngaji menjelang azan subuh gitu ya, itu mulai terdengar. Dan ya setelah itu hawa atau udara itu udah kembali berubah, udah kembali normal. Dan ya saat itu bapak ibu itu mulai tertidur. Bapak itu tidur sambil terduduk begini. Mbak Nina kan semalam udah sempat tidur ya, walaupun berapa jam itu masih melek tadinya, lumayan cukup lama. Cuman ya akhirnya balik lagi tidur. Ya bangun-bangun itu pagi. Nah begitu pagi ya ngobrol nih sama warga kan, rame kan. Iya semalam ada begini. Nah Mbah Dirjo di situ turun. Gimana Mbah? Oh udah ndak apa-apa kata Mbah Dirjo. Udah ndak apa-apa. Ini ternyata bukan urusan kita, nggak ada hubungannya sama desa kita. Ini mereka itu cuman numpang lewat doang kata si Mbah Dirjo. Berarti nggak jadi Mbah? Itu Mbah pagebluk atau apanya Mbah? Banyak orang sakit atau apa Mbah? Nggak jadi kata si itu ya, kemungkinan nggak jadi, doa aja yang bagus-bagus kata Mbah Dirjo ya, semoga yang seperti itu tuh nggak benar-benar terjadi. Dan akhirnya sudah, warga pun kembali tenang. Dan keesokan paginya malam itu, Pak boleh di depan enggak Pak? Kata kakeknya jangan dulu katanya. Ya kecewa banget Mbak Nina gitu. Tapi setelah 3 hari menunda, jangan melek di depan dulu, jangan begadangkan, jangan duduk-duduk di teras itu dulu selama 3 hari. Setelah itu baru boleh. Ya udah sana kalau misal ke depan udah ndak apa-apa kok. Akhirnya dilanjutkan aktivitas seperti sebelumnya, duduk di sana, nyawang lintang dan sebagainya. Ya suasana harmoni seperti sebelum-sebelumnya. Cuman di hari keempat atau hari kelima itu saat mereka, Mbak Nina dan keluarga itu lagi di depan sana, ini ada pengumuman, Assalamualaikum, telah meninggal dunia. Itu yang meninggal adalah Mbah Dirjo. Mbah Dirjo meninggal di situ. Kaget bukan main, kakek juga bingung. Dirjo mati katanya. Dirjo mati.
Kenapa ya? Kakek pun akhirnya ngelayat ke sana kan. Bapak juga sama, akhirnya ngelayat ke situ, cuma tinggal ibu, Mbak Nina, adiknya, sama ada buliknya di situ. Budeknya juga yang laki-laki itu pada ke sana, yang perempuan itu pada ngumpul di situ. Ngobrol, dan sampai akhirnya sekitar jam 9 malam atau jam 10 malam pulanglah bapak dan si kakek itu pulang ke situ, ya pulang bawa cerita. Jadi ya kakek itu nggak mau cerita, cuman ya orang warga itu banyak yang melihat gitu ya. Cerita ini tetap tetap nyebar, cuman ya sudah, ini buat pengetahuan kalian aja. Kalian nggak usah bumbu-bumbuin cerita yang lain, kata kakek. Iya mbak, kenapa mbak, ada apa mbak? Mbak Dirjo kasihan gitu. Meninggalnya itu apa? Badannya itu hangus. Jadi hitam semuanya, kayak orang terbakar, kayak orang, ya mohon maaf gitu ya, kayak orang yang kesambar petir atau kena setrum atau bagaimana. Itu kayak gitu, hitam kayak orang terbakar. Itu kata kakek itu begitu. Dan ya warga pun kayak ngasih pendapat ya, berspekulasi, mungkin itu tadi petir yang sebelumnya lewat akhirnya nyamber Mbak Dirjo gitu ya. Mungkin Mbak Dirjo itu pasang badan ya buat kita-kita semua warga ini, kan bisa jadi seperti itu. Ya banyaklah pendapat-pendapat itu masuk dari warga, meskipun ada yang liar-liarnya gitu. Waduh, nanti gentayangan serem banget gitu ya. Wah, itu gentayangannya pun jadi ini jadi omongan. Dan ya setelah itu memang bener, bukannya gentayangan atau apa, cuman warga sendiri yang pikirannya ke sana. Akhirnya apa? Malam setelah Mbak Dirjo meninggal itu, kampung itu jadi sepi. Ya Mbak Nina sama ibunya sama ini ya kemakan isu itu juga. Ya takut di luar. Akhirnya mereka pun menunda lagi itu buat tidur-tiduran di depan sana sampai kurang lebih sekitar 1 minggu gitu kan. Karena terbiasa di dalam, akhirnya kan kebiasaan yang sebelumnya di depan itu jadi lupa, nyamanlah di dalam sana. Tapi untungnya waktu itu kata Mbak Nina, kita di depan lagi yuk, begitu ya. Soalnya apa? Soalnya udah terbiasa nih di dalam dan udah mulai jarang di depan. Tapi akhirnya dilakukan lagi dan akhirnya itu berlanjut. Dan ya semuanya itu baik-baik aja, alhamdulillah, di kampungnya Mbak Nina sendiri. Nggak terjadi apa-apa, nggak ada isu-isu yang bagaimana, cuman itu yang dalam waktu dekat setelah kejadian tersebut, yang mungkin kebetulan atau enggak, kakeknya dipanggil ke rumahnya Mbak Dirjo ngomongin masalah hal itu, ternyata Mbak Dirjo meninggal dengan cara yang agak sedikit aneh juga semacam itu. Jadi itu aja cerita dari Mbak Nina. Kebayang nikmatnya seperti yang digambarkan oleh Mbak Nina, bisa berkumpul keluarga, orang-orang itu masih lengkap ya, orang tua masih ada, kakek nenek masih ada, semuanya itu adalah masa-masa emas gitu ya. Wah, pengen rasanya balik ke masa itu. Itu aja. Terima kasih Mbak Nina atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya juga terima kasih banyak. Udah ninggalin komentar juga gitu ya, itu terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tentu saja tak lupa terima kasih banyak. Yang belum sempat mesan, ya ditunggu pesanannya, dilarisin dagangannya. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah download, sudah posting, udah join di aplikasi RIM, REEM gitu ya, M-nya, E-nya tuh 4. Terima kasih juga. Nanti kita ramaikan di sana ya. Dan ya doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi,
Tunggu apa lagi? Unduh Reem sekarang juga di App Store dan Play Store.